Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Baru-baru ini ada video viral pembubaran paksa agama Kristen oleh umat Muslim yang ada di Indonesia. Setelah saya menonton video ini, saya jadi berpikir kenapa ya akhir-akhir ini sedang marak-maraknya gitu pembubaran agama orang lain lagi ibadah dibubarkan, dipersekusi, dikucilkan gitu. Kenapa seperti itu? Apa yang mendasari? Lama saya berpikir saya lama merenung dan memahami dan meneliti hal ini juga. Setelah saya meneliti dan memahami, ternyata ini ada hubungannya dengan CIA atau Secret American Intelligence. Jadi, bagaimana cara Amerika itu biasanya memprovokasi umat Muslim atau negara Muslim? Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan agama. Jadi, ini bukan cuma konspirasi, guys. Ini bukti nyata. Salah satu bukti misalnya, Soekarno digulingkan itu ada kaitan dengan CIA. G30 PKI juga ada hubungannya dengan CIA. Bahkan Soeharto juga digulingkan ada peran daripada CIA. Lalu bagaimana cara CIA memprovokasi umat beragama di Indonesia menggunakan agama? Bagaimana tekniknya? Kok orang itu nggak kelihatan ya? Kok pihak ketiga nggak kelihatan? Kok tekniknya itu cantik banget gitu, nggak kelihatan. Bagaimana trik dan tipsnya Amerika memprovokasi umat Muslim di Indonesia? Saya akan menjelaskan sebentar lagi. Kalau kita berpikir secara rasional, apa untungnya sih Amerika memprovokasi umat beragama di Indonesia antara Islam dengan Kristen dengan agama lain, diadu domba gitu, diprovokasi sengaja, dipanas-panasi, dikompor-kompori, dipanas-panasi. Apa untungnya sih? Untungnya banyak. Karena Indonesia itu banyak sumber daya alam, khususnya Freeport. Jadi semenjak Papua ini memanas, saya melihat banyak persekusi rumah ibadah dan lain sebagainya. Mungkin ini mudah-mudahan jangan terjadi mungkin Amerika itu pengen mengambil Papua, pengen mengambil Freeport. Jadi Amerika pengen Indonesia itu bubar. Terkesan seperti konspirasi, tapi yang diuntungkan di sini menurut saya itu Amerika, karena Amerika adalah negara superpower. Mereka itu banyak membutuhkan sumber daya alam di Indonesia seperti nikel, seperti cadangan emas gitu dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Jadi itulah yang dipengen oleh Amerika. Dengan cara apa mereka memprovokasi atau mengadu domba bangsa Indonesia biar pecah, biar kita perang saudara? Dengan cara apa? Dengan cara mengadu domba antar umat beragama. Nah ini nih, dari zaman Snok-Hurgronje, di video saya sebelumnya sudah menjelaskan siapa itu Snok-Hurgronje. Belanda juga menggunakan Snok-Hurgronje untuk mengadu domba antara masyarakat dengan pemuka agama, dengan Belanda saat itu menggunakan hal ini untuk melemahkan perlawanan pribumi terhadap Belanda. Jadi Amerika bukan orang bodoh Orang-orang di sana itu ada orang-orang yang pintar. Mereka tahu kelemahan Indonesia. Kelemahan kita selama ini orang Indonesia adalah, harus saya akui bahwa orang Indonesia itu adalah orang yang paling religius, yang taat beragama. Bahkan Indonesia itu paling religius daripada Arab Saudi, guys. Kita tuh lebih rajin ibadah daripada orang Arab Saudi. Jadi inilah yang diperhatikan oleh pihak ketiga, yaitu Amerika. Dia mengirim mata-matanya CIA ke Indonesia, mengetahui titik lemahnya di mana. Titik lemah Indonesia itu adalah di agama. Kita itu sangat mudah diprovokasi dengan menggunakan agama. Bagaimana tekniknya? Bagaimana caranya? Caranya sangat gampang. Mudah-mudahan ini penelitian saya ini salah mudah-mudahan salah Kalau menurut penelitian saya, oknum pemuka agama di Indonesia itu digelontorkan dana. Maksudnya dikasih dana ke oknum pemuka agama ini. Dan pemuka agama ini disuruh memanas-manasi umatnya untuk membenci agama lain. Seperti ceramah-ceramah di rumah ibadah misalnya. Dipanas-panasi. Biar apa? Biar ribut gitu. Dipanas-panasi umatnya. Biar mempersekusi rumah ibadah orang lain. Kalau nanti yang dipersekusi misalnya nih antara Islam dengan Kristen itu dipanas-panasi, dikata-katain, ada ayat-ayat tertentu yang dipelintir. Padahal dia adalah mata-mata yang masuk
ke rumah ibadah untuk memprovokasi umat beragama. Dia adalah mata-mata, sama seperti Snok Rugroje. Snok Rugroje itu kan menyamar, dikasih dana, digelotorkan, dan disuruh dipanas-panasin. Karena tahu kelemahan orang Indonesia itu adalah agama. Kelemahan kita itu agama. Apapun kita lakukan kalau hanya untuk agama, apapun itu, bahkan politik juga. Kalau agama dengan politik sudah digabung, ada capres tertentu yang menggunakan momentum ini, tahu di sini kelemahan Indonesia, maka si orang-orang Indonesia ini akan fanatik dengan si capres itu. Kalau misalnya ada menggunakan politisi menggunakan agama, maka dia akan fanatiknya. Karena apa? Karena dia berpikir bahwa si politisi ini adalah utusan daripada Tuhan untuk membangkitkan agamanya. Padahal si politisi itu memperalat agama atau untuk menggunakan agama alat politiknya. Sebenarnya kalau kita berpikir secara rasional ya, si politisi itu kalau memanfaatkan politik untuk kekuasaannya itu sebenarnya dia menggunakan agama itu sebagai keset. Agama itu dilacurkan, agama itu digunakan untuk alat politik. Sama seperti yang saya katakan tadi itu. Bagaimana cara Amerika memprovokasi Indonesia biar kita perang saudara dengan cara agama. Saling dibetul-betulkan antara Islam dengan Kristen, dibetul-betulkan. Kalau Kristen sudah terprovokasi, maka akan terjadi perang saudara. Itu yang dia pengen Amerika. Kenapa Amerika menggunakan seperti itu? Kenapa nggak diinvasi langsung aja Indonesia kalau pengen gitu? Karena biaya yang paling murah untuk memprovokasi Indonesia itu adalah agama. Jadi bahkan politisi juga menggunakan ini. Itulah alasannya kenapa. Itulah bobroknya kenapa kalau kita menggabungkan antara agama dengan politik. Kalau agama dengan politik itu digabung, maka kejahatan politisi itu terlihat mulia. Kalau saya katakan, jika seorang politisi menggabungkan antara agama dengan politik, maka kejahatannya akan terlihat mulia, akan terlihat suci di mata agama. Jadi kalau udah masuk politik ke agama, makanya saya katakan di video-video saya sebelumnya, nggak boleh sebenarnya pemuka agama itu bicara politik di ruang-ruang atau di rumah ibadah. Kalau seorang pemuka agama bicara politik di rumah ibadah, sama halnya dengan guru olahraga ngomongin fisika misalnya. Guru olahraga ngomongin sejarah misalnya, kan nggak nyambung, bukan keahliannya. Jadi kalau kita misalnya menggabungkan antara agama dengan politik, atau kita bicara politik di rumah ibadah, maka sama saja kita mengotori agama itu sendiri. Karena kita tahu bahwa politik itu adalah kotor. Dari mana saya tahu politik itu kotor? Buktinya DPR, itu udah terang-terangan aja lah, jujur-jujuran aja. DPR biasanya kalau mau calon itu nyogok masyarakat dengan apa? Dengan duit, dengan serangan fajar 200.000 per kepala. Jadi betapa bobroknya politik itu sebenarnya, kotornya. Jadi sudah tahu kita politik itu kotor, akan tetapi tetap saja kita gabungkan dengan agama, antara politik dengan agama. Kalau saya mengatakan bahwa politik dengan agama itu harus dipisah biar tidak terjadi seperti ini, biar tidak dimanfaatkan oleh Amerika, biar kita tidak diprovokasi. Kalau saya mengatakan bahwa agama itu harus diprivasi, nanti di antara sahabat yang nonton video ini berpikir saya itu, oh kamu ateis, agnostik. Iya sih. Maksudnya gini, walaupun saya misalnya agnostik, bukan berarti saya menyuruh Anda itu tidak beragama. Tidak, saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Tetaplah beragama. Bukan berarti saya benci agama, bukan. Saya menganggap bahwa agama itu semacam organisasi. Jadi itulah alasannya kenapa saya pakai topeng seperti ini, pakai kupluk Naruto seperti ini. Selain saya menjaga privasi, karena saya tahu bahwa warga Konoha itu atau orang-orang Indonesia itu adalah orang yang irasional, artinya sangat mudah emosional. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa agama itu harus diprivasi, maka saya akan dianggap PKI, saya akan dianggap ateis. Padahal tujuan saya sebenarnya baik. Untuk apa? Untuk menyelamatkan agama itu, biar agama itu tidak disalahgunakan, biar agama itu tidak diperalat, biar agama itu tidak dilacurkan, biar agama itu tidak dikotori oleh politisi, pemuka agama misalnya, yang mau memprovokasi. Itu sebenarnya tujuannya. Bukan berarti saya benci agama, enggak. Buat apa saya membenci agama? Orang saya juga enggak ada kepentingan gitu, buat apa gitu. Nah, hal ini juga terjadi di negara-negara seperti Afghanistan, Suriah, dan negara-negara muslim lainnya yang sudah hancur lebur seperti Irak gitu.
sebenarnya mereka itu diprovokasi antar umat beragama. Satu agama juga mereka diprovokasi. Ada kubu-kubuan agama, satu agama Muslim juga ada, misalnya Syiah, ada Sunni dan lain sebagainya. Ada kubu-kubuan. Mereka itu diprovokasi, digesek, maka terjadilah perang saudara. Kalau sudah perang, kalau antara mereka sudah ribut, kalau mereka antar umat beragama sudah ribut, maka datanglah Amerika, turunlah Amerika. Disitulah kehancurannya. Makanya saya katakan, kalau ada provokasi-provokasi seperti ini, pasti ada pihak ketiga. Makanya jangan mau diprovokasi. Pasti ada penyusup yang sengaja menyusup bahwa agama lain itu kafir, agama lain itu harus kita benci. Jadi kebencian-kebencian ini dipupuk gitu oleh oknum pemuka agama. Maka terjadilah provokasi-provokasi seperti ini, seperti pembubaran ibadah paksa dan lain sebagainya. Mereka itu sebenarnya hanya pion-pion, hanya korban-korban. Di balik itu sebenarnya dalangnya ada Amerika sebenarnya di balik itu. Makanya bagi sahabat yang nonton video ini, jangan mau diprovokasi oleh oknum pemuka agama yang mengatakan kita harus mempersekusi agama lain, kita harus mempersekusi Kristen itu kafir, Kristen itu agama penjajah, Kristen itu nanti menjajah kita, lama-lama nanti menjajah kita. Kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat-kalimat yang paling tulul menurut saya. Kenapa saya mengatakan kalimat seperti ini adalah kalimat yang tidak masuk akal? Karena gini ya, bicara penjajahan ya, agama Islam juga pernah melakukan hal yang sama. Ottoman, Utsmani, itu kan punya jajahan juga kan? Agama Kristen juga seperti itu, punya jajahan juga, Belanda misalnya dan sebagainya. Ya, semua agama pernah yang namanya penjajah guys, nggak hanya Islam, Katolik, Hindu, Buddha juga pernah melakukan hal yang sama. Jadi tolonglah itu, tinggalkanlah itu dendam-dendam masa lalu gitu. Kita bergandengan tangan. Kalau kita diprovokasi terus, kita akan perang saudara dan Indonesia akan hancur. Kalian mau Indonesia hancur dengan provokasi agama seperti itu, dengan cara-cara jijik seperti itu, dengan cara-cara murahan seperti itu, mempersekusi rumah ibadah saudaranya sendiri, mempersekusi rumah ibadah agama lain hanya karena terprovokasi dengan kata-kata kafir. Tolonglah, mari kita menggunakan otak kita. Ya, oke. Sebelum saya mengucapkan kata-kata yang ceplosan, saya akan mengakhiri video ini. Sebelum saya marah-marah, saya akan mengakhiri video ini. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah zaman sekarang menjajah suatu negara itu nggak usah pakai tentara, nggak usah pakai invasi segala. Cukup dengan memprovokasi, mengadu domba antar umat beragama di negara tersebut. Di mana? Masuk akal? Saya Rea Agnostik. Salam personal.